Ketika kita diminta oleh Tuhan mengasihi sesama kita, apakah bisa? Gitu ya. Tinggal di dalam kasih Kristus. Jelas, kasih manusia. Ketika kita mengandalkan kasih kita sebagai manusia yang kecil, maka yang muncul adalah kasih yang penuh dengan dosa. Kasih yang bersyarat. Kalau kamu berhasil, kalau kamu naik kelas dengan ranking yang terbaik, mama akan berikan kamu ini dan itu. Anak saya, kalau kamu habis makannya, mama kasih kamu opop. Dia bilang lollipop gitu ya, tapi ini lollipop madu jadi lebih sehat. Kasih kita seringkali bersyarat. Atau bahkan kasih kita terbatas. Kita sulit untuk mengasihi pasangan kita yang sudah berkali-kali menyakiti hati kita. Kita seringkali terbatas untuk mengasihi anak kita yang sudah kita bilang, aduh tolong jangan melakukan ini itu. Kasih kita terbatas bukan? Orang bilang apa? Sabar ada batasnya. Bahkan kasih manusia kalau saya boleh tambahkan itu mudah berubah. Minggu ini kita memperingati Minggu Palma. Di mana orang-orang menyambut Yesus dan berkata apa? Hosana, Hosana. Dengan sangat merdu, dengan sangat riang, dengan sangat semangat. Tapi pada saat berikutnya, apa yang keluar dari mulut mereka? Salibkan dia. Salibkan dia dengan sangat kencang juga. Dengan penuh kemarahan juga. Saudara, begitu berubahnya. Begitu labilnya kasih manusia. Sehingga kita gak bisa mengandalkan kasih kita yang terbatas itu. Kasih kita yang mudah berubah. Kita perlu datang kepada Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Saudara, ketika kita belajar mengasihi sesama, tentu kita mengingat ada hukum kasih, ya. Di situ tercantum di dalam Markus, dikatakan ada bentuk salib gitu ya. Ada kasih yang pertama vertikal kepada Tuhan, baru horizontal kepada sesama. Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu yang paling utama. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan benar, maka niscaya kita bisa ke samping. Kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Tapi saudara, apakah benar-benar bisa kita yang terbatas ini mengasihi Allah yang tidak terbatas? Melalui karya penebusan Kristus, kodrat manusia dipulihkan relasinya dengan Allah, sesama dan dirinya. Karena itu hukum kasih dapat diwujudkan apabila kita jemaat Tuhan hari ini memberikan ruang bagi Kristus sebagai pembuat firman. Saudara, sekali lagi kita tidak bisa mengasihi Allah dengan baik dan tepat. Allah sendiri yang harus datang dan menyatakan penebusannya untuk kita. Memulihkan kita sehingga kita sanggup mengasihi dia. Dan kita boleh mengasihi sesama kita. Tinggal di dalam kasih Yesus bukan satu hal yang mudah. Yesus sendiri mengatakan seperti aku tinggal di dalam kasih Bapa. Dikatakan dia taat kepada Bapaknya. Bahkan dia taat sampai mati di kayu salib. Sudahkah kita taat kepada Tuhan ketika Tuhan mengatakan ampunilah dia. Seperti aku telah mengampuni kamu lebih dulu. Maukah kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu? Saudara, ketika kita mengatakan saya tinggal di dalam kasih Tuhan. Sudahkah saya mau belajar taat? Saudara mengingat ilustrasi kepompong. Suatu ketika ada seorang anak kecil. Dia melihat ulat yang terus dibubut gitu ya. Masih baru, belum lama. Kemudian anak kecil itu kasihan. Aduh mama kasihan ulat ini, kenapa dia di dalam kepompong itu kan panas, tidak nyaman. Gak enak, pengap di situ. Kapan dia mau jadi kupu-kupu? Aku bantuin ya mak ya. Terus dia perlahan-lahan dia ambil gunting, dia coba sobek sedikit demi sedikit kepompong ya. Apa yang terjadi saudara? Bisakah dia menjadi kupu-kupu? Tidak. Itulah proses kita tinggal di dalam kasih Kristus tidak mudah. Ada banyak rintangan di sana sini, kita ingin melakukan itu. Aduh gak boleh, Tuhan bilang harus begini. Kita tergoda untuk melakukan itu. Tuhan bilang ayo fokus, jangan melencela-mencele gitu ya. Tetapi itu baik.
Kepompong yang sempit dan sesak itu pada suatu saat akan terkelupas perlahan demi perlahan. Dan dia terbang menjadi kupu-kupu yang cantik, bukan? Tapi berbeda dengan kita yang maunya instan. Saudara, hati-hati, jangan-jangan kasih yang instan itu adalah kasih yang palsu, kasih yang pura-pura. Ketika kita mau berkata, aku mau tinggal di dalam kasih Kristus, mau kita dibentuk, diproses oleh Tuhan. Tidak nyaman, sesak, harus berdarah-darah, harus menekan ego kita. Tetapi itu akan indah pada suatu waktunya. Kalau engkau ingin punya kasih dan tinggal di dalam kasih-Nya, kita harus belajar taat. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tinggal di dalam kasih-Nya? Saudara, hal yang mudah. Alkitab kita bukan cuma hanya fisik, tetapi handphone yang 24 jam kita bisa pegang dan bawa dimanapun. Bapak-bapak apalagi di toilet lebih lama kan ya buka handphone, betul? Konon begitu katanya. Tapi saya nggak tahu buka apa. Alkitab sudah ada di handphone kita, tapi permisi tanya, lebih banyak kita buka aplikasi yang mana? Lebih banyak kita gunakan waktu kita untuk membaca firman-Nya dan mengerti karakternya, meniru, meneladani kasih-Nya, atau hanya untuk kepentingan kita, kesenangan kita. Saudara, ketika kita belajar merenungkan dan menghidupi firman-Nya setiap hari, kita semakin mengenal siapa Kristus. Dan kita semakin tahu, oh kalau Kristus menghadapi masalah ini, kira-kira saya akan melakukan apa? Oh, di Alkitab ditulis Kristus bisa berkata-kata lembut kepada wanita yang sundal itu, padahal orang-orang yang lain sudah membawa batu ingin membunuh, mencelakakan perempuan itu. Tapi Kristus dia datang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dialah orang pertama yang boleh melempari wanita itu dengan batu. Saudara, ketika firman itu kita baca dan renungkan, itu sama seperti itu terekam di dalam pikiran kita. Dan ketika masalah itu datang, dia tiba-tiba keluar. Oh, saya harus melakukan ini. Pekerjaannya siapa itu? Roh Kudus. Ketika kita tiba-tiba ngeheng, tiba-tiba ada masalah ini, itu. Tapi kemudian Roh Kudus memberikan kita ketenangan. Sehingga kita bisa berdoa. Dan tiba-tiba ada sebuah ayat yang muncul di kepala kita. Itu Roh Kudus yang bekerja. Tapi kalau kita gak pernah baca firman, apa yang mau muncul? Apa yang keluar? Tidak ada. Saudara, jangan merasa firman itu so pastiu. Dari kita sekolah minggu sampai kita tua begini kita baca-baca. Ya paling cuma seputar-putar itu. Saudara, membaca Alkitab setiap hari tidak membuat kita menjadi seorang profesor yang ahli di dalam Alkitab. Tetapi membaca Alkitab setiap hari itu sama seperti sebuah keranjang yang kotor, ya. Dia bukan semakin hari semakin penuh dengan air. Tetapi ketika dia dikenai air, kena air, maka keranjang yang kotor itu semakin lama akan semakin bersih. Saudara, ketika kita hidup di dalam kasih-Nya, apa dampak buat kita? Saudara, ayat yang ke-11 mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, kita mengerti teladannya dan karakter, maka kita akan mengalami sukacita. Karena ketika kita melihat, oh iya, Yesus tidak mudah terpancing. Oh iya, Yesus mau belajar mengampuni. Oh iya, bahkan ketika Yesus di dalam jalan salib pun dia tidak mengeluarkan satu patah kata pun, dia tenang. Padahal dia dihina, disiksa, orang meludahi dia. Tapi Yesus tenang. Tidak membalas satu pun perkataan. Saudara, apa yang kita miliki? Sukacita. Hidup kita jauh lebih tenang. Hidup kita jauh lebih damai. Ketika kita melihat teladan kasih di dalam Yesus Kristus. Bahkan ketika kita kembali merasakan kasih Yesus dalam hidup kita. Poin yang terakhir yang seringkali dilupakan adalah membagikannya.
Sudahkah kasih Yesus yang kita terima, yang kita rasakan, kita turut membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Tadi saya memulai dengan kondisi dunia kita yang semakin hari semakin gelap, semakin mengerikan. Dunia kita hari ini sangat memerlukan kasih Kristus. Sudahkah engkau dan saya hari ini menyalakan lilin kita? Walaupun lilin itu kecil, tetapi terang itu memberikan dampak buat lingkungan di sekitar kita. Hal yang sederhana, ketika kita bertemu dengan tetangga kita, apakah kita bersenyum, memberikan sapa yang hangat, atau kita buang muka? Atau tinggal serumah dengan keluarga kita? Adakah ketika kita mengatakan saya mau tinggal dalam kasih Yesus, itu terus mendorong kita untuk mengampuni dan menerima pasangan kita yang telah berbuat salah? Apakah kasih Kristus yang besar itu mengingatkan kita, aduh masih ada dendam di dalam hati. Kita masih benci sampai sekarang kita kalau lihat tuh muka, rasa mau. Saudara, apa bedanya Paskah tahun ini dengan Paskah tahun yang sebelumnya? Kalau engkau masih menyimpan amarah, dendam, itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita terima dari Kristus. Kristus mengasihi engkau dan saya tanpa syarat. Bahkan Dia telah mengampuni engkau, mengampuni saya di saat kita masih berdosa. Dia menerima, mengasihi kita apa adanya. Tapi seringkali kita begitu melihat dengan mata yang lebar terhadap kesalahan sesama kita. Seolah-olah kesalahannya tidak dapat diampuni. Kalau kesalahan saya, ampuni ya Tuhan, tolong ampuni. Kita nggak fair. Hari ini, mari kita kembali lagi saling mengingatkan diri kita. Saya mau tinggal di dalam kasih Tuhan. Saya mau merenungkan firman. Ini yang menuntun saya untuk semakin mengenal karakter Kristus. Kasih Kristus yang tulus, bahkan kasih yang mau berkorban sampai mati di kayu salib. Mungkin saya nggak bisa seperti itu. Tapi ada banyak hal yang kita bisa tiru dari kasihnya Kristus. 1 Yohanes 3:18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan. Kalimat terakhir yang sangat penting adalah, dan dalam kebenaran. Saudara, mari kita hari ini belajar mengasihi walaupun itu sulit. Tadi dikatakan kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, orang dunia juga bisa melakukannya, ya kan? You baik sama I baik sama you, gitu. Simple. Tapi orang Kristen naik level, another level lebih tinggi. Bahkan ketika orang itu membuat engkau sangat malu, membuat engkau sangat terhina. Tapi Tuhan mengatakan, tetap kasihi. Bahkan bukan hanya ngomong di mulut, aku sudah maafin kamu kok. Seringkali kita ngomong gitu ya, saya sudah memaafkan kok. Mulutnya ngomong gitu, tapi hatinya masih panas. Kalau cerita lagi masih nadanya masih tinggi. Artinya kita masih dendam. Kita masih enggak suka. Kita masih sebel. Hari ini firman Tuhan mengingatkan setiap kita. Engkau dan bahkan saya. Saya pun sebagai hamba Tuhan tidak terlepas dari pergumulan ini. Banyak hal yang kita seringkali hadapi dalam kehidupan sehari-hari enggak sesuai dengan apa yang kita mau. Kita sebel terhadap orang ini, kita gak suka sama, kok bisa sih orang ini kayak gini, kok ada orang seperti ini, unik, antik begitu ya. Kita seringkali memberikan label-label kepada orang-orang tertentu, ini orang aneh, orang unik, orang antik gitu ya. Tapi kita pernah gak mengaca ke diri kita sendiri, saya juga orang seperti apa sih? Tuhan sudah mengampuni saya, Tuhan menerima saya dengan segala keburukan dan kejijikan hidup saya. Tapi kenapa saya melihat orang lain? Saya tidak bisa melihat seperti Tuhan melihat saya. Hari ini mari kembali lagi kita mengasihi sesama kita. Bukan hanya di mulut aku mengasihi engkau, tapi dengan perbuatan. Apa yang bisa saya lakukan?
Bahkan di dalam pelayanan di gereja Tuhan pun. Mari kita benar-benar melakukannya untuk Tuhan. Bukan untuk supaya nama saya muncul nih, Shebi gitu ya. Tetapi supaya nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Kasih saya itu untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama menghidupi kasih Kristus yang besar. Karena kalau tidak, sia-sia pengorbanan yang sudah Dia nyatakan buat kita. Sia-sia segala hal yang sudah Dia berikan buat kita. Karena kita menjadi orang-orang yang tidak tahu diri. Tidak tahu berterima kasih untuk setiap karya dan kasih yang Tuhan nyatakan buat kita. Saudara, hari ini sebelum kita minggu depan akan menerima perjamuan kudus, selesaikan dulu masalah yang belum selesai. Masih ada beberapa hari ini, doakan, ampunilah, berbaikanlah. Jangan sampai kita menerima anggur dan roti hanya sebagai formalitas. Tetapi masih ada ganjalan di dalam diri kita yang belum selesai. Orang lain tidak tahu, kami hamba Tuhan gak bisa melihat sampai ke dalam. Tapi Tuhan Maha tahu, Dia melihat sampai kedalaman dirimu. Atau mungkin di antara kita ada yang hadir, kita mengalami kekurangan kasih. Kasih kita menjadi suam, kasih kita menjadi hambar. Mungkin selama ini engkau bukan Tuhan yang jauh, tapi engkau yang menjauh dari Tuhan. Sehingga engkau merasakan kasih-Nya terasa begitu jauh. Mari kita kembali datang kepada Dia. Masuk ke dalam dekapan kasih-Nya.